Halo teman-teman, terima kasih karena sudah mengklik video ini. Perkenalkan, saya Dr. Charles, dan ini adalah video pertama saya mengenai edukasi kesehatan. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan kedepannya saya akan lebih sering lagi upload video-video mengenai edukasi kesehatan, sehingga kita bisa saling berbagi ilmu, saling sharing, dan mendapatkan manfaat dari video ini. Nah teman-teman, pada kali ini saya akan membahas mengenai jerawat. Jadi silakan teman-teman yang mempunyai masalah dengan jerawat boleh komen di bawah, nanti akan coba kami jawab. Nah, tapi pada kesempatan ini kami tidak membahas mengenai jerawat rindu ya. Bagi teman-teman yang disusahkan karena jerawat rindu, tidak akan saya bahas. Karena yang menyusahkan dari jerawat rindu itu bukan jerawatnya, melainkan rindu itu sendiri. Oke, apa itu jerawat? Saya akan bahas dulu mengenai jerawat ya. Jadi jerawat itu adalah peradangan yang berlokasi di pori-pori kulit kita. Jadi di pori-pori kulit kita itu ada yang namanya kelenjar minyak. Nah, kelenjar minyak ini akan mengeluarkan minyak yang tujuannya itu adalah untuk agar kulit kita tidak kering. Tapi ketika saluran pengeluaran minyak ini tersumbat, entah karena bakteri atau entah karena sel kulit mati, dapat menyebabkan peradangan di situ sehingga nanti menimbulkan jerawat. Berikutnya yang mau saya jelaskan lagi mengenai bentuk-bentuk jerawat. Mungkin teman-teman kan sudah sering lihat bentuk-bentuk jerawat. Ini saya mau bahas saja bahwa jerawat itu ada beberapa bentuk. Yang pertama itu mulai dari komedo. Baik komedo hitam maupun komedo putih. Gambarnya seperti yang ada di samping sini. Kemudian jerawat ini juga dapat membentuk benjolan yang kemerahan. Ukurannya bisa kurang dari 0,5 cm atau lebih. Kemudian pada benjolan ini juga terdapat cairan di dalam benjolan tersebut, entah cairannya berwarna putih ataupun berwarna kuning. Nah, cairan yang berwarna putih dan berwarna kuning ini disebabkan karena apa? Karena proses peradangan yang berlangsung tadi di pori-pori kulit. Jerawat juga itu bukan cuma berkaitan dengan kosmetik ya teman-teman ya. Jadi jangan berpikir bahwa ketika kita jerawatan yang terganggu cuma wajah kita saja atau kosmetik kita yang terganggu, karena sebenarnya jerawat ini juga menimbulkan gejala karena ada proses peradangan di situ. Jadi teman-teman bisa merasakan bisa sensasi panas atau rasa terbakar, bisa juga dia gatal, atau mungkin teman-teman juga merasakan nyeri pada tempat jerawat tersebut. Pasti teman-teman yang sering bermasalah dengan jerawat mulai bertanya-tanya nih, "Dok, apa sih yang menyebabkan jerawat? Kenapa kok saya jerawatan terus?" Nah, pada kali ini saya akan membahas beberapa faktor yang berperan dalam proses terbentuknya jerawat. Yang pertama, itu karena produksi minyak di kelenjar minyak pori-pori kulit yang berlebihan, seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian yang kedua, saluran pengeluaran dari minyak itu tersumbat, baik karena bakteri ataupun karena sel kulit mati. Kemudian yang berikutnya, pengeluaran minyak dari kelenjar minyak ini diatur oleh hormonal. Sehingga kalau kadar hormonnya naik, hormon tertentu ya, itu dapat memicu terjadinya jerawat. Contohnya itu pada wanita-wanita yang mendekati siklus haid. Ketika hari-hari mendekati haid biasanya akan muncul jerawat. Nah, itu karena faktor hormonal. Kemudian jerawat ini juga dikaitkan dengan faktor genetik. Artinya ketika orang tua kita itu mempunyai gen untuk jerawat, kita anak-anak juga berisiko untuk jerawatan. Nah, kemudian jerawat ini juga bisa disebabkan oleh kosmetik. Nah, ini yang mungkin teman-teman sering alami ketika kita menggunakan suatu kosmetik atau skincare, seringkali kita timbul jerawatan. Nah, itu kenapa? Karena ternyata sensitivitas kulit manusia ini berbeda-beda terhadap kosmetik, sehingga mungkin kosmetik A dipakai oleh teman kita tidak jerawatan, tapi ketika dipakai di kulit kita lebih sensitif. Nah, itu dapat menyebabkan jerawat. Kemudian jerawat itu juga dikaitkan dengan stres, sehingga ketika kita sering terlalu pikiran, itu dapat menyebabkan kita sampai jerawatan juga. Baik, setelah kita tahu penyebab-penyebab terjadinya jerawat, nah sekarang kita harus bicara nih mengenai apa saja yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya jerawat. Nah, ini ada beberapa tips teman-teman. Yang pertama itu dengan cuci muka sehari itu minimal 2 kali. Terutama untuk teman-teman yang kerjanya itu di lapangan, bukan di dalam gedung ya. Karena itu akan lebih mudah terpapar dengan debu, polusi, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, bagi teman-teman wanita yang sering menggunakan make up di hari-hari kerjanya, itu sebelum tidur ada baiknya make upnya itu dibersihkan dulu
sehingga dia tidak memicu terjadinya jerawat. Kemudian yang ketiga itu adalah mengelola stres. Ya, karena tadi sudah dikatakan bahwa kalau kita stres dapat memicu jerawat, sehingga kita harus bisa mengelola stres. Kemudian yang terakhir dari saya itu adalah dengan menjaga kebersihan, yaitu dengan mandi 1 hari itu 2 kali. Nah, mudah-mudahan tips-tips ini dapat membantu teman-teman untuk mencegah terjadinya jerawat. Kemudian ini ada beberapa penjelasan mengenai perilaku dan pandangan kita tentang jerawat. Saya mulai dari perilaku dulu. Nah, kadang itu ada yang bertanya, "Dok, boleh tidak jerawatnya ini kita pencet?" Saya tidak menganjurkan teman-teman untuk memencet jerawat ya. Kenapa? Karena pada tempat jerawat yang teman-teman pencet itu, biasanya kan ada muncul berdarah tuh, bisa berdarah. Nah, itu akan menimbulkan jalan masuk bagi bakteri, sehingga bakteri bisa masuk lewat luka itu dan malah memperparah peradangan yang terjadi. Kemudian yang kedua, ketika kita memencet jerawat biasanya menimbulkan luka atau scar. Nah, luka ini malah akan memperbesar pori-pori teman-teman. Sehingga nanti yang terjadi adalah teman-teman malah jadi kurang pede di hari esoknya. Karena pori-pori kulit teman-teman itu jadi lebih besar. Kemudian ini ada pandangan kita mengenai jerawat ya, mengenai penyebab jerawat. Banyak yang mengatakan bahwa jerawat itu tidak boleh makan yang kacang-kacangan. Oh, kita tidak boleh makan yang kacang-kacangan, santan, minyak-minyak, segala makanan yang berminyak. Karena takutnya dia menimbulkan jerawat. Nah, penjelasannya itu, makanan-makanan berminyak ini tidak berhubungan langsung ya teman-teman dengan jerawat. Karena jerawat itu kan karena sekresi, pengeluaran minyak dari kelenjar minyak di pori-pori kulit. Nah, itu pengeluarannya bukan diatur oleh makanan berminyak yang teman-teman makan, tapi diatur utamanya itu oleh hormonal, karena hormon. Jadi, makanan berminyak, entah gorengan, santan, kacang-kacangan, itu tidak berhubungan langsung dengan timbulnya jerawat. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya mengenai jerawat. Jika teman-teman ingin berbagi ilmu atau memasukkan kritik, saran, teman-teman silakan komen di bawah. Sebisanya akan kami respon. Kemudian bagi teman-teman yang merasa bahwa video ini berguna, video ini bermanfaat, silakan share sebanyak-banyaknya. Boleh like, boleh komen. Yang mau subscribe juga boleh untuk mendapatkan video-video baru dari kami. Sehingga kita semua diberikan manfaat lewat video-video edukasi kesehatan seperti ini.